Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan, NIM 123490031 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, hasil dari praktikum pneumatik dan hidrolik, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai silinder single acting dan double acting. Mungkin untuk yang pertama, tujuan dari praktikum yaitu untuk memahami prinsip kerja silinder pneumatik single acting dan double acting. Nah, di sini yang kedua yaitu mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk penggunaan silinder single acting dan double acting. Kemudian yang ketiga yaitu mempelajari cara mengoperasikan dan menghubungkan aktuator pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Nah, untuk pertanyaan umum, uh, apa sih itu silinder single dan double acting? Nah, untuk pertanyaan kedua, menurut kalian kapan sebaiknya menggunakan silinder single acting dan double acting? Kemudian bagaimana cara mengoperasikan silinder single dan double acting? Bagaimana dan cara apa menghubungkan pneumatik ke PLC? Nah, di sini mungkin saya akan menjawab dari 4 pertanyaan ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai silinder single acting. Apa sih silinder single acting itu? Nah, silinder single acting ini itu yaitu sebuah aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara yang bertekanan. Nah, jadi untuk silinder single acting sendiri ini itu semacam aktuator yang bekerjanya itu hanya menggunakan satu port yang bertekanan gitu. Beda sama yang double acting. Nah, di sini saya akan menyebutkan mengenai beberapa ciri dari silinder single acting ini. Untuk gerakan majunya atau keluar piston itu dilakukan oleh tekanan udara yang bisa disebut itu push type. Nah, untuk gerakan baliknya yaitu yang disebut mundur itu dari single dari silinder single acting ini dikembalikannya oleh pegas ataupun dari beban luar atau pull type. Nah, untuk ciri utamanya dari kedua piston ini mungkin yang pertama itu lebih sederhana atau hemat udara dibanding double acting. Kemudian hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur yang didorong atau yang didorong udara. Sedangkan saat balik oleh pegas itu lebih lemah dari silinder single acting ini. Nah, yang terakhir mungkin untuk silinder single acting ini banyak digunakan oleh penjepit ataupun penekan dari atau semacam kayak mekanisme ejector gitu. Lanjut ke silinder acting. Apa sih dari silinder double acting ini? Untuk silinder double acting ini adalah sebuah aktuator yang mempunyai dua port udara bertekanan. Nah, di sini untuk perbedaannya, untuk silinder single acting itu kan hanya mempunyai satu port yang port udaranya itu bertekanan. Nah, tapi untuk double acting ini kita mempunyai dua port udara yang bertekanan gitu. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai gerak maju balik dari silinder double acting ini. Yang pertama mungkin dari gerakan majunya itu dilakukan oleh udara yang bertekanan. Nah, untuk gerakan baliknya itu dari silinder double acting ini biasanya tuh dilakukan oleh udara yang bertekanan tetapi bukan pegas gitu. Nah, untuk ciri utamanya mengenai gerakan maju atau baliknya mungkin yang pertama, gaya dorong kuat di kedua arah atau maju mundur.
kemudian gerakannya tuh lebih stabil, cepat, dan bisa diatur sesuai yang apa yang kita mau gitu. Nah, untuk konsumsi udaranya sendiri itu lebih banyak dibanding dari single acting karena dia mempunyai dua port begitu teman. Nah, untuk cocok untuk di aplikasi yang dibutuhkannya itu mungkin dari gerakan bolak-balik yang terus menerus, kayak contohnya tuh silinder dari penggerak mekanik, kemudian pintu otomatis atau sistem handling material gitu. Nah, kemudian kapan sih digunakannya antara single acting ini dan double acting? Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai single acting. Untuk single acting sendiri ini digunakannya pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan dari satu arah ataupun kerja dengan dorongan udara yang bertekanan. Nah, untuk sementara itu gerak baliknya itu dibantu dari pegas ataupun oleh beban eksternal. Nah, biasanya untuk silinder ini tuh cocoknya tuh untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya besar ataupun secara terus-menerus, tetapi seperti pada clamping, ejecting ataupun dari positioning itu ataupun dari lifting ringan. Nah, itu untuk dari kegunaan kapan kita memakai ataupun digunakannya dari single acting ini. Kemudian untuk double acting itu biasanya dipakai ketika sistem ini membutuhkan gerakan bolak-balik yang sama kuat dari kedua arah. Nah, karena udara ini bertekanan ya, biasanya itu digunakan baik untuk mendorong maupun menarik antara piston ini. Nah, jenis ini tuh seringlah diaplikasikan pada proses industri yang kayak memerlukan kontrol gerakan yang berlubang gitu. Mungkin yang gerakan memerlukannya itu kontrol gerakan yang berulang-ulang ataupun yang membutuhkan gerakan yang stabil ataupun yang bertenaga. Nah, dari contoh untuk double acting ini itu digunakannya itu di mana? Itu bisa contohnya itu kayak dari handling material, kemudian pintu otomatis, lalu mesin packing, crusher, dan dari kayak semacam sistem robotic pick atau please gitu. Nah, berikut contoh dari silinder single acting dan double acting. Di sini mungkin ini dimaksud dari silinder double acting ya. Ini dan ini dari silinder untuk single acting. Nah, kemudian cara pengoperasiannya. Nah, untuk cara pengoperasiannya itu sebenarnya bisa dibilang simple ya. Mungkin kita akan jelaskan mengenai dari single action. Untuk single action ini sendiri, dari udara yang bertekanan itu masuk melalui dari satu port itu untuk mendorong piston keluar. Nah, kenapa? Saat supply itu dihentikan, pegas internal ini pasti akan mengembalikan piston itu ke posisi yang semula. Dari yang awalnya piston ini berubah ketika mendapatkan tekanan udara, otomatis dari pegas internal ini pasti bakal ngembaliin piston ini ke posisi yang semula. Nah, karena itu silinder ini hanya bekerja dengan gaya yang cuman bisa dibilang tuh penuh satu arah doang, nggak bisa ke arah-arah lain gitu. Kemudian untuk cara dari pengoperasian double acting sendiri itu udara bertekanan itu biasanya tuh dialirkan secara bergantian ke dua port. Nah, tetapi jika udara ini masuk ke port depan, nah, dari piston ini pasti bakal terdorong maju. Nah, sebaliknya juga ketika udara masuk port itu masuknya dari belakang, nah
dari piston tersebut itu pasti bakal terdorong mundur. Nah, dengan begitu silinder itu mampu menghasilkan gaya penuh kepada dua arah gerakan. Nah, jadi yang dimaksud double action ini bisa nggak berpatokan hanya satu arah, tetapi bisa menghasilkan dua arah gerakan gitu. Oke, selanjutnya ke rangkaian pneumatik ke PLC-nya. Nah, mungkin dari bagian kiri. Nah, saat tombol tekan dari button ini biasanya itu diberi arus itu 24 volt. Nah, untuk coil relaynya ini sendiri itu aktif, jadi sehingga bisa menghubungkan arus ini ke solenoidnya. Nah, solenoid ini sendiri ini menggerakkan kutub 3 atau 2 itu, sehingga dari udara itu bisa masuk ke silinder, nah, ataupun bisa yang menghasilkan mendorong piston itu bakalan keluar gitu. Ini untuk penjelasan mengenai dari bagian kiri. Kemudian untuk bagian kanannya itu ketika tombol dilepas ataupun dari button itu dilepas, otomatis arus itu bakal terputus. Nah, dan kemudian solenoid ini bakal mati. Kenapa? Karena ketika kutub kembali ke posisi semula dengan pegas, udara keluar tuh melalui dari port exhaust, dan piston itu bakal kembali ke posisi awal karena dengan adanya pegas silinder ini. Ini mengenai rangkaian dari bagian sebelah kanan nih. Kemudian mengenai leader PLC. Nah, ini kita bisa melihat di sini untuk jadi masuk leader PLC ini kita menggunakan aplikasi CX1. Di sini untuk programannya. Nah, kemudian untuk program ladder ini terdapat button on dan off. Nah, ini digunanya tuh untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik secara sederhana. Kenapa? Karena cuman untuk memberikan output kepada valve agar bisa membuka jalur udara ke silinder pneumatiknya ini sendiri gitu. Kemudian untuk rangkaian praktikum pneumatiknya ini mungkin yang dari sebelah kiri ya. Di sini tegangan arusnya atau power daya itu kurang lebih 24 volt. Di sini memakai limit. Nah, di antara limit ini di sela-sela limit ini kita kasih resistor. Dan di sini kita kasih pemutus sumber tegangan, dan kemudian di antara sumber tegangan ini dengan limit kita kasih resistor, baru kita kasih output. Nah, begini mungkin untuk rangkaian dari piston silinder single action. Nah, di sini mungkin rangkaian dari silinder double action. Di sini tetap memakai 24 volt. Nah, di sini tetap memakai limits dan resistor, kemudian output. Nah, sebenarnya nggak jauh beda ya dari kedua rangkaian ini. Cuman yang membedakannya antara adanya untuk silinder single acting itu memakai satu port, dan untuk double acting ini memakai dua port gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.